Chapter 1621, You are convicted and your light is sealed for today. Beraninya kau katakan padaku, apa lagi yang bisa kamu lakukan selain mengandalkan kekuatan kasarmu? Kalau bukan karena hormat tuan muda kita. Apakah Anda pikir saya akan setuju untuk bertarung bersama dengan Anda? Anda menghalangi saya. Keduanya bertengkar keras saat mereka terbang ke langit. Mereka tidak menyembunyikan kebencian mereka satu sama lain. Tang Hulin tidak bisa membantu menutupi wajahnya di bawah saat dia menghela nafas. Dua pria ini, ya. Mengapa mereka bertengkar lagi? Yali berbicara dengan sedikit ragu. Kamu seharusnya tidak mengirim mereka. Pertempuran 2 lawan 2 membutuhkan kerjasama yang erat antara dua orang. Tampak sedikit tak berdaya. Tang Hulin melirik Yali. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menatap Qiangu Dongfeng di sisi yang berlawanan. Tapi dia diam. Secara alami, Qiangu Dongfeng menonton semuanya. Apakah Anda mengadakan pertunjukan untuk saya? Apa tujuannya? Anda mengirim 2 judul Douluo dari sisi Anda. Namun jelas bahwa orang-orang ini tidak berguna. Saya akan mengamati untuk sementara waktu. Sangat mungkin bahwa keduanya akan berpartisipasi dalam pertempuran 7 lawan 7 nanti. Lagi pula, aku tidak berpikir bahwa semua Shrek Seven Monsters telah naik ke titel Douluo Rank. Sangat tidak mungkin mereka akan ambil bagian dalam pertempuran 7 lawan 7 pada akhirnya. Saat ini, para peserta dari kedua belah pihak telah naik ke ketinggian yang ditentukan. Pagoda Roh mengirim sepasang saudara kembar dari sisinya. Tak perlu dikatakan, si kembar identik adalah bayangan cermin satu sama lain. Yang lebih tua adalah Bai Haus sedangkan yang lebih muda adalah Bai Zichen. Nama-nama mereka sangat menawan tetapi tidak cocok dengan penampilan kasar mereka. Keduanya melambat saat mereka mendekati langit. Saat itu, sepasang sayap berbulu putih murni tumbuh dari masing-masing punggung mereka. Apakah mereka tuan jiwa berjenis terbang? Selain itu, mereka memiliki jiwa binatang buas juga. Penonton yang berpengalaman bisa tahu dengan pandangan sekilas. Bahkan lebih aneh bahwa bagian atas kepala mereka mulai berubah juga. Tanduk tumbuh dari masing-masing kepala mereka. Tanduk emas berbentuk spiral tumbuh dari kepala Bauhaus sementara tanduk perak serupa tumbuh dari kepala Bai Zichen. Warna emas dan perak saling melengkapi dengan baik. Mereka masing-masing memiliki sepasang sayap dan tanduk. Apa jiwa bela diri mereka? Orang-orang dari Shrek tidak mengenal mereka. Tampaknya mereka bukan penguasa jiwa terkenal di benua itu. Tetapi mereka mungkin adalah senjata rahasia Pagoda Roh. Seorang Ruheng tidak repot-repot menganalisis atau memperhatikan kemampuan lawan. Metode bertarungnya sederhana, yaitu bertarung dengan kekuatan kasar. Otot-otot pada tubuh Aruheng membengkak. Matanya melebar saat dia berteriak marah. Dia pengisian lurus, mirip dengan meteor. Di saudara-saudara Bai Clan yang berada di sisi yang berlawanan. Jarak antara Aruheng dan Sima Jinchi tumbuh terpisah dalam sepersekian detik. Tidak ada kerjasama antara keduanya karena masing-masing ingin menghadapi lawan sendiri. Bahkan orang luar tahu bahwa mereka tidak bekerja sama satu sama lain dengan pasti. Mengapa mereka menjadi mitra dalam pertempuran 2 lawan 2? Selain itu, reaksi Gale Saber Demon Sima Jinchi bahkan lebih menggelikan. Dia menyaksikan Aruheng maju ke depan saat dia berdiri dengan tangan bersedekap. Dia hanya menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus tanpa niat untuk membantu Aruheng. Apakah ini bahkan pertarungan 2 lawan 2 lagi? Tanpa ada waktu bagi orang untuk mempertimbangkan. Tubuh Douluo dan kekuatan Dewa Aruheng telah mencapai lawan. Dia mengangkat tinjunya yang besar dan memukul lurus Bai Zichen. Siluet Bai Zichen berkelebat sekali. Menggunakan teleportasi, ia berganti tempat dengan kakak laki-lakinya. Pada saat yang sama, pancaran putih pada tubuh mereka bersinar lebih terang dari sebelumnya. Cahaya keemasan menusuk mekar di langit. Detik berikutnya, semua orang tampaknya merasakan matahari tambahan di langit. Saudara-saudara Bai Clan diselimuti oleh cahaya terang dalam sepersekian detik. Semburat unsur cahaya yang banyak menyerang dengan ganas di tubuh Douluo Aruheng. Seorang Ruheng terlempar dari dampaknya seperti bola meriam. Dia tidak bisa menahan serangan lawan meskipun fisiknya kuat. Dia diledakkan 1000 meter jauhnya dengan api kuning keemasan menyala di tubuhnya. Dia tidak dalam kondisi yang baik.
Gale Sabre Demon Sima Jinchi juga terkejut. Dia buru-buru melepaskan jiwa bela dirinya. The Dragon Slaying Sabre disulap di tangannya. Dan dia tampak sedikit tenang. Jiwa bela diri macam apa itu? Serangan itu secara mengejutkan ganas. Sima Jinchi sangat menyadari kemampuan Aruheng. Meskipun Aruheng agak sombong. Hanya Tang Wulin yang bisa menyaingi kekuatan dan pertahanannya di seluruh Akademi Shrek. Judul tubuh Douluo-nya bukan kebetulan karena dia adalah orang pertama yang berhasil membudidayakan teknik rahasia bawaan tubuh sekte pada generasi saat ini. Meskipun Aruheng memiliki pertahanan yang sangat kuat, ia masih dihancurkan oleh serangan tunggal lawan. Orang hanya perlu membayangkan seberapa kuat serangan lawan itu. Selanjutnya, bola cahaya keemasan mengembun ke dalam tiba-tiba setelah Aruheng diledakkan. Itu menyusut dari diameter awal 5 meter ketiga. Tiba-tiba, lapisan cahaya perak berkabut muncul di permukaannya. Segera setelah itu, bayangan cahaya melintas satu kali. Pada saat berikutnya, bola cahaya keemasan yang besar menjebak Sima Jinchi menjebaknya. Panas sekali. Itu adalah perasaan pertama Sima Jinchi setelah di-enroute. Pada saat yang sama, kekuatan isap yang sangat kuat menarik tubuhnya mencegahnya dari bola emas. Kekuatan energi keseluruhannya dekat dengan limit Douluo. Tidak diragukan lagi. Itu adalah keterampilan fusi jiwa bela diri dari dua judul Douluos. Sima Jinchi menduga bahwa dia tidak memiliki pertahanan kuat Aruheng. Jadi dia tidak berani bertindak sembarangan. Dia melepaskan baju tempurnya sekaligus. Armor perangnya tebal dan berat. Armor pertempuran kuning gelap tampak sangat kental dan berat. Dia mendorong Dragon Slaying Sabre ke depan dan mengandalkan pemahamannya yang paling mendalam tentang saber soulnya untuk menyerang tanpa menggunakan keterampilan jiwa lainnya. Terdengar bunyi, puff, lembut. Api emas merah menyembur keluar dan menjerat tubuh Sima Jinchi secara instan. Dia juga terpesona pada dampak. Untungnya, dia dilindungi oleh baju perangnya. Sinar menyala sekali di tubuhnya dan nyala api padam. Jelas, dia khawatir dan bingung. Bola emas mengecil sekali lagi sementara sinar perak muncul di tempatnya. Sementara itu, suara dentuman yang dalam seperti suara drum terdengar. Berdebar, berdebar, berdebar. Bola cahaya keemasan jelas dipengaruhi oleh suara. Itu melambat sejenak di tempat yang sama. Sesaat kemudian, Aruheng yang diledakkan ke kejauhan telah terbang kembali. Sima Jinchi tidak menghiraukannya sama sekali. Tetapi menyodorkan naga pembantai saber di tangannya. Dalam sekejap, langit redup dengan hembusan angin kencang. Hamparan ilusi yang luas muncul segera setelah itu. Langit cerah semakin gelap dalam waktu. Ilusi muncul sangat nyata ketika naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Siluet Sima Jinchi lenyap tak lama kemudian. Pada saat yang sama, Aruheng menghilang bersamanya. Itu adalah domain baju tempurnya. Legislasi 1000 naga. Raungan naga yang dalam dan serius terdengar bergema di langit. Rasanya seluruh langit dipenuhi naga raksasa. Hanya dengan melihat pemandangan itu sudah cukup untuk menarik napas. Bola emas itu berhenti bergerak. Tampak jelas bahwa lawan tidak mampu mengunci target mereka. Keterampilan fusi jiwa bela diri Bai Haus dan Bai Zichen dikenal sebagai Flashing Light. Jiwa bela diri mereka sangat langka. Itu adalah jiwa bela diri kelas atas. Sangat kuat yang dikenal sebagai unicorn. Jiwa bela diri saudara-saudara berbeda. Unicorn Bai Haus adalah unicorn terang sementara Bai Zichen adalah unicorn spasial. Dua jiwa bela diri unicorn yang berbeda ini mampu menyelesaikan keterampilan fusi jiwa bela diri yang sangat kuat. Mereka ditemukan ketika mereka berada di pagoda roh untuk menerima jiwa roh mereka. Kemudian, Spirit Pagoda mengundang mereka untuk bergabung dengan menawarkan mereka manfaat besar dengan persyaratan yang sangat bagus dan perawatan terbaik untuk kultivasi mereka. Dalam 25 tahun, mereka mengangkat diri mereka untuk menjadi judul Douluos dengan sukses. Selain itu, mereka juga membawa keterampilan fusi jiwa bela diri ke tingkat yang lebih tinggi dari perkembangan. Bersamaan dengan itu, mereka dilengkapi dengan kekuatan cahaya dan ruang yang memberdayakan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka melalui segudang perubahan. Selain itu, mereka adalah saudara kembar dengan kompatibilitas tinggi antara jiwa bela diri mereka yang dinilai lebih dari 80%. Sebagai hasilnya,
Mereka mampu mempertahankan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka untuk jangka waktu yang lebih lama dibandingkan dengan keterampilan fusi jiwa bela diri biasa. Sendiri, masing-masing hanya judul Douluo biasa. Tetapi ketika mereka bersama, mereka adalah salah satu kekuatan pertempuran puncak pagoda roh. Saat ini, bola cahaya berhenti bergerak ketika dihadapkan dengan perubahan domain di langit. Bola lampu berubah tembus cahaya untuk mengungkapkan dua bersaudara yang berdiri berdampingan di dalam. Tanduk di kepala mereka tampak sangat cerah dan berbeda dengan tanduk masing-masing berkilauan dalam cahaya keemasan dan perak. Tiba-tiba, suara sombong terdengar bergema di seluruh langit. Bagaimana Anda memohon? Bersalah atau tidak bersalah? Seekor naga raksasa putih muncul di peron tanpa diketahui orang. Naga raksasa itu sangat besar. Namun ia berdiri dengan tubuhnya yang besar dengan sikap tunduk. Aku mengaku bersalah. Naga raksasa putih itu terdengar agak lemah seolah-olah itu dalam ketakutan. Baik, Anda dihukum dan cahaya Anda disegel hari ini. Suara sombong terdengar sekali lagi. Segera setelah itu, pedang raksasa terlihat di langit. Itu adalah pedang besar berkilauan dengan cahaya 9 warna. Pedang raksasa itu terayun turun dari langit. Sekaligus, rasanya seolah seluruh langit terkoyak. Aliran cahaya melintas. Langit redup dengan warna emasnya menghilang tanpa jejak. Chapter 1622, Brothers or Sisters. Saudara-saudara Bai Klan Ngeri. Bai Haus merasakan elemen cahaya yang kaya di dalam tubuhnya terkuras dengan kecepatan yang mengejutkan. Seolah-olah ada lubang hitam yang tak terlihat melekat pada tubuhnya. Itu melahap semua elemen cahaya di dalam tubuhnya dengan ganas. Perasaan itu begitu mengerikan sehingga dia bereaksi dengan tergesa-gesa untuk memperlambatnya meskipun pada awalnya ada kejutan. Namun, kekuatan sombong membatasi dirinya sehingga ia tidak mampu berjuang bebas. Lampu berkedip tiba-tiba pecah. Bai Haus melepaskan baju tempurnya langsung. Armor perang emas menutupi seluruh tubuhnya termasuk sepasang sayapnya. Tetapi aura cahaya tetap lemah. Siluet raksasa turun dari langit pada saat ini. Siluet itu menggenggam kedua tangannya dan memukul jatuh dengan berani. Itu adalah tubuh Douluo Aruheng. Dia tidak terluka parah saat dipukul pertama kali. Hanya pakaian atasnya yang dihancurkan sementara kulitnya tampak sedikit hangus. Saat ini, hentakannya sangat mengejutkan dan kuat seolah-olah dia sedang berusaha menghancurkan langit dan bumi. Sinar perak melintas satu kali. Bai Haus menghilang ke udara. Dia sudah 100 meter jauhnya ketika dia muncul kembali di saat berikutnya. Bai Zichen telah memindahkan saudara lelakinya yang jauh. Tubuhnya berkilau dengan cahaya perak sekali lagi. Dan dia berada di belakang Aruheng. Dia melangkah maju tepat ke tulang belakang Aruheng. Aruheng tidak repot-repot mengelak atau bersembunyi. Sebaliknya, ia membiarkan Bai Zichen melangkah ke lehernya. Otot-otot di leher dan pundaknya tiba-tiba rileks tetapi berkontraksi segera setelah itu. Dia meraih kaki Bai Zichen dengan berani dengan otot-ototnya seolah otot-ototnya adalah tangannya. Esensi darah kental memancar keluar dengan kekuatan yang tangguh. Sama seperti Bai Zichen akan memindahkan dirinya lagi. Ruang di sekitarnya tiba-tiba meledak yang membuatnya tidak dapat merasakan fluktuasi spasial. Pada saat berikutnya, Aruheng sudah ada sebelum Bai Zichen. Dia mengulurkan tangan besarnya dan meraih tubuh Bai Zichen sekaligus. Bai Zichen menggesekkan tangan kanannya tanpa daya ke kepalanya untuk mengubah tanduk perak di kepalanya menjadi pedang yang kemudian digunakan untuk menusuk Aruheng. Aruheng tetap tidak bergerak seperti sebelumnya. Dia membiarkan pedang menusuk telapak tangannya. Sinar darah meledak ketika ujung pedang spiral yang tajam memotong tangan Aruheng. Pedang itu segera dikunci oleh otot-otot Aruheng. Esensi darah melonjak dan meledak sekali lagi. Tarikan diberikan tiba-tiba dan Bai Zichen telah tiba sebelum Aruheng. Aruheng memeluk Bai Zichen. Dia tertawa terbahak-bahak saat kekuatan tubuhnya yang menakutkan meledak. Armor perang 3 kata Bai Zichen berderit karena di bawah tekanan yang luar biasa. Itu jelas akan memberi jalan segera. Demikian pula, Bai Haus tidak dalam kondisi yang menguntungkan saat ia muncul di sisi lain. Gale Saber dimensi Majinchi muncul tepat di depan Bai Haus. Kali ini, Sima Jinchi tanpa Dragon Slaying Sabre miliknya. Armor perangnya juga telah menghilang ketika dia tampaknya tidak bersenjata.
Menyegel cahaya bukanlah tugas yang mudah. Sima Jinchi mampu menyegel elemen dari atribut apapun. Tapi dia hanya bisa melakukannya ketika domain armor tempurnya dan Dragon Slaying Sabre sepenuhnya digabungkan. Dalam keadaan biasa, dia jarang terlibat dalam pertempuran dengan cara seperti itu karena itu membuatnya terlihat pasif. Meskipun demikian, dia menganggap itu perlu dalam pertempuran hari ini. Dia mengandalkan penyegelan elemen cahaya untuk mematahkan keterampilan fusi jiwa bela diri lawannya. Sima Jinchi tidak terpengaruh bahwa lawannya mengenakan armor perang sementara dia tidak bersenjata. Unicorn terang yang kehilangan cahayanya mirip dengan harimau tanpa taringnya. Oleh karena itu, ia mulai melancarkan serangan ke Bai House sementara Aruheng menyerang Bai Zichen tanpa henti di sisi lain. Sima Jinchi tersenyum sambil mengambil langkah ke depan dan menamparkan Bai House. Seketika, Bai House berada dalam kondisi kegelapan yang kacau. Pada saat yang sama, dia bisa mendengar naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya melolong sedih di telinganya. Kekuatan tamparan itu benar-benar luar biasa sehingga dia merasa seolah-olah lawannya berusaha memisahkan surga dari bumi. Serangan pada rohnya bahkan lebih mengerikan. Ketika Tang Wulin bertemu dengan Gale Sabre Demon Sima Jinchi sebelumnya, Sima Jinchi sudah memahami kedalaman Sabre. Dia adalah perwujudan senjata ilahi. Bahkan jika Dragon Slaying Saber tidak ada dalam genggamannya, dia justru merupakan pedang selama pedangnya ada di dalam hatinya. Bai House tidak berani melambat saat dia menyentuh pedangnya yang diubah dari tanduknya. Itu meledak dengan puluhan ujung pedang. Atribut cahayanya benar-benar disegel pada saat ini. Akibatnya, sebagian besar keterampilan jiwanya tidak bisa dimanfaatkan. Bahkan perlengkapan perangnya melemah secara substansial. Seberapa kaya pengalaman tempur Sima Jinchi yang sebenarnya? Dia tidak kekurangan pengalaman karena dia telah bertengkar dengan Aruheng selama beberapa tahun terakhir. Keduanya akrab satu sama lain setelah berdebat lama. Dia bahkan mengambil kurangnya perhatian Aruheng terhadap orang lain selama pertempuran. Bang! Meskipun Bai House ditingkatkan oleh armor tempurnya, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan tanpa atribut cahayanya jika dibandingkan dengan Sima Jinchi. Tubuh Sima Jinchi jatuh dari tabrakan. Dia kemudian mengambil langkah maju dan menamparkan Bai House sekali lagi. Kali ini, Bai House merasakan naga raksasa muncul di depannya. Itu adalah naga raksasa menakutkan yang kelabu di seluruh. Tiba-tiba, naga raksasa itu dipotong menjadi dua sementara energi jahat membuat udara menjadi dingin. Ark, Bai House menjerit ketakutan. Di sisi lain, Bai Zichen sedang dipeluk oleh Aruheng di sisi lain langit. Armor perangnya sedang diperas ke dalam tubuhnya yang membuatnya berteriak ketakutan juga. Beberapa saat kemudian, lawan mereka menjadi orang-orang yang dipicu. Apa-apaan ini? Tubuh Douluo Aruheng begitu terkejut hingga dia melepaskan genggamannya langsung seolah-olah dia melihat hantu. Pada saat yang sama, ia jatuh kembali dengan tidak dapat dipercaya. Di sisi lain dari medan perang, Dewa Sabre. Telapak tangan kanan Gale Saber Setan Sima Jinchi mendekati leher Bai House. Dia akan membuat lawannya pingsan jika saja dia mengambil satu langkah ke depan. Namun, dia segera menghentikan dirinya sendiri seolah sedang memegangi ubi panas yang terbakar di tangannya. Dia kemudian mundur dengan kecepatan kilat. Mengapa mereka bereaksi sedemikian rupa? Itu adalah lawan mereka. Kedua pria yang tampak kasar itu berteriak-teriak dalam suara wanita. Jeritan itu sangat bernada tinggi. Mereka sebanding dengan lolongan penyihir. Sima Jinchi dan Aruheng saling bertukar pandang. Keduanya tidak percaya. Pada saat ini, langit bergetar. Kemudian, aliran cahaya turun dari langit dan menjerat Sima Jinchi. Justru baju tempurnya. Segera setelah itu, naga pembunuh saber kembali ke genggamannya juga. Oh tidak! Sima Jinchi berseru dengan keras. Lakukan dengan cepat, namun sudah terlambat. Segel cahaya yang ditekan tiba-tiba menghilang. Secara naluriah, Bai Zichen segera memindahkan kakak laki-lakinya ke sisinya. Tubuh mereka menyatu bersama sebagai satu secara instan. Bola emas raksasa muncul sekali lagi. Pada saat yang sama, lampu berkedip marah. Sinar cahaya besar lebih dari 5 meter panjangnya mengecam tubuh Aruheng. Itu jauh lebih kuat daripada serangan di awal.
Lawan-lawan yang dibalut armor perang kali ini itu juga mengandung kemarahan yang luar biasa. Aruheng berteriak kesakitan saat dia diledakkan lebih dari 1000 meter dalam sepersekian detik. Pada saat berikutnya, bola cahaya itu berpindah. Hamparan besar bayangan tiba-tiba muncul di langit. Pada saat berikutnya, 6 bola cahaya keemasan mengelilingi Sima Jinchi. Bola cahaya kemudian ditembakkan dengan liar dan menghancurkan tubuhnya. Sima Jinchi memegang Dragon Slaying Sabre di tangannya. Dia telah melepaskan semua keterampilannya untuk memblokir dan menyegel segalanya. Namun dia terus kehilangan pijakan. 6 bola cahaya besar menyatu sebagai satu dengan tiba-tiba. Ledakan berantai yang mengerikan bersama-sama berisi kekuatan ledakan dekat dengan amunisi jiwa tetap peringkat 9. Ledakan itu menodai langit dengan warna emas. Siluet jatuh dari awan dan jatuh ke tanah. Siluet itu berakhir tampak seperti karung goni compang camping. Siluet Tang Wulin berkelebat sekali ketika dia menangkap orang itu tepat pada waktunya. Orang itu tidak lain adalah Sima Jinchi. Dia sangat lemah saat ini dengan darah merembes dari 7 lubang tubuhnya. Armor perang 3 kata di tubuhnya hancur dan berantakan. Serangan pada tubuhnya sebelumnya melumpuhkan. Sima Jinchi melirik Tang Wulin dengan susah payah. Bibirnya berkedut sekali. Mereka wanita. Kepalanya dimiringkan ke samping segera setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Dia pingsan. Roh Kudus Douluo telah menyelimuti Sima Jinchi dengan cahaya suci. Saat itu, jeritan menusuk menggema dari ujung langit yang lain. Saya menyerah. Pria yang baik tidak akan pernah melawan wanita. Oh. Chapter 1623, Watt. Bang. Malaikat salju berbentuk tidak teratur lainnya telah terbentuk di tanah. Itu adalah siluet tubuh Douluo Aruheng. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan bingung saat melihatnya. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana dia tidak mampu memahami apa yang dia lihat? Dia melewati Sima Jinchi ke Roh Kudus Douluo untuk perawatan. Dan kemudian bergegas ke lubang yang dalam yang dibuat oleh kecelakaan itu. Dia menarik Aruheng keluar dari lubang. Kemampuan Aruheng untuk menahan pemukulan benar-benar aneh. Namun, baju perangnya masih tampak agak kusam dan ada banyak tanda hitam hangus di tubuhnya. Tang Wulin terdiam. Kakak murid senior. Apa yang terjadi padamu? Aruheng menoleh ke Tang Wulin dengan tatapan tak berdaya di matanya. Aku hanya berpikir pada diriku sendiri pada saat itu. Bagaimana mungkin seorang wanita seram itu? Lalu, aku juga memeluknya, dia dengan cepat berbalik untuk muntah. Tang Wulin benar-benar ingin mendorong Aruheng kembali ke dalam lubang karena lelaki itu masih membuat dugaan buta dan tidak masuk akal. Tang Wulin meramalkan bahwa Sima Jinchi akan memiliki penjelasan sebanyak Aruheng. Di babak pertama pertandingan 2 lawan 2, Spirit Academy menang. Apapun masalahnya, Shrek telah kalah dengan cara yang membingungkan. Meskipun telah benar-benar menekan lawan dan memiliki kemenangan dalam genggaman, mereka telah kalah begitu tiba-tiba. Selain itu, Sima Jinchi terluka parah. Jelas bahwa dia tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran yang terakhir. Apa yang sedang terjadi di sini? Tang Wulin yakin bahwa mereka akan memenangkan putaran ini. Meskipun Sima Jinchi dan Aruheng selalu terlihat bertengkar satu sama lain. Mereka sebenarnya telah berkultivasi bersama untuk waktu yang sangat lama. Mereka bekerja sangat baik bersama dalam pertempuran. Jadi kerja sama mereka cukup baik terlepas dari bagaimana mereka berbicara satu sama lain. Mereka mampu mengalihkan perhatian lawan dan juga disinkronkan dengan sempurna pada saat-saat paling penting. Selain itu, keduanya memiliki kemampuan Hyper Douluo. Dan mereka bahkan sedikit lebih kuat daripada sisa Shrek Seven Monsters yang dinilai dari basis budidaya mereka. Qiangu Dongfeng memiliki ekspresi yang agak aneh di wajahnya juga. Ketika atribut elemen ringan Bai Haoze disegel oleh lawan, dia begitu dibutakan oleh amarah sehingga penglihatan di depan matanya menjadi gelap. Dia merasa bahwa kemenangan tidak terhindarkan bagi mereka di babak ini. Dia sangat menyadari betapa kuatnya keterampilan fusi jiwa bela diri Flashing Light. Keterampilan jiwa begitu dekat dengan batas Douluo peringkat bahwa ia hanya akan bisa melawannya dengan paksa ketika kekuatan jiwa saudara perempuan habis. Begitu basis kultivasi para sister mencapai batas Douluo peringkat, keterampilan fusi jiwa bela diri mereka akan benar-benar berada di tingkat itu juga. Pada titik itu,
Mereka akan menjadi salah satu senjata mematikan pagoda roh. Meski begitu, siapa yang akan berpikir bahwa lawan akan memiliki kemampuan untuk menutup cahaya? Selain itu, atribut elemen cahaya disegel sedemikian lengkap. Para suster jauh kurang mampu bertarung ketika keterampilan fusi jiwa bela diri mereka membeku. Hampir semua pelatihan tempur mereka yang sebenarnya dilakukan dalam keadaan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Jika mereka gagal begitu saja, itu akan sia-sia. Kemudian, putaran tak terduga terjadi ketika gelombang berbalik setelah jeritan dan teriakan mereka. Pemenang dan pecundang dibalik. Meskipun mereka telah memenangkan putaran pertempuran ini, Qiangu Dongfeng tidak merasa jauh lebih bahagia. Ini karena mereka telah menang dengan cara yang benar-benar aneh. Bai Haoze dan Bai Zichen turun dari langit dan mendarat di depan Qiangu Dongfeng. Master Pagoda. Suara mereka terdengar agak canggung. Tetapi mereka masih memiliki suara feminin. Hampir semua orang yang berdiri di sisi Qiangu Dongfeng telah mundur satu langkah atau setengah langkah. Seperti yang Aruheng sebutkan, kedua lelaki berpenampilan kasar ini berbicara dengan suara perempuan. Apalagi mereka terdengar agak menawan. Rasanya sangat aneh. Kelopak mata Qiangu Dongfeng berkedut sekali. Dia berkata, "Bagus untuk Anda berdua. Istirahat dulu di belakang." Iya. Bai Haoze pulih dari keterkejutannya dan melirik Sima Jinci yang pingsan di kejauhan. Sementara Bai Zichen melihat ke arah Aruheng. Sima Jinci sudah pingsan dalam hal apapun sementara mata Aruheng segera berguling segera setelah dia melihat ekspresi wajah kasar Bai Zichen. Aruheng juga pingsan. Tetapi tidak ada yang tahu apakah itu nyata atau pura-pura. Tang Wulin hampir menamparkan kepala botak Aruheng saat dia membantunya berjalan. Dia berbicara dengan lembut. "Murid senior yang bodoh. Tidak bisakah kamu melihat bahwa mereka menyamar dalam tata rias? Mereka tidak dilahirkan seperti itu. Pasti roh pagoda berusaha menyembunyikan penampilan asli mereka sehingga mereka dapat digunakan sebagai brankas yang aman di masa depan." Aruheng segera membuka matanya sekali lagi dan melihat ke sisi yang berlawanan dengan takjub. "Betulkah?" Tang Wulin memutar matanya. "Kenapa aku harus berbohong? Ceritakan tentang apa yang terjadi pada kalian berdua." Aruheng menggaruk kepalanya dengan sedikit malu. Dia berkata, "Itu benar-benar menakutkan pada saat itu. Itu semua yang membodohi kesalahan Sima Jinci. Saya siap untuk membuat langkah lain. Siapa yang tahu segel sampahnya benar-benar rusak. Kalau tidak, kita tidak akan kalah. Dia benar-benar tidak berguna. Kamu sampah." Secara kebetulan, Sima Jinci terbangun pada saat itu setelah dirawat oleh Roh Kudus Douluo. Dia langsung geram setelah mendengarkan upaya Aruheng untuk menuduhnya. "Sejak kapan saya menjadi sampah? Apakah yang saya katakan salah? Jadi mengapa kamu berhenti memegang lawanmu itu pada saat itu? Apakah Anda dapat melakukan bagian Anda dengan benar? Apakah kita akan kehilangan jika hanya satu dari mereka yang tersisa? Bagaimana denganmu? Kenapa kamu tidak melumpuhkan lawanmu? Bukankah itu sama jika Anda melakukan pekerjaan yang lebih baik? Lawan saya adalah atribut-atribut spasial sedangkan lawan Anda adalah atribut-atribut ringan. Apakah mereka bisa mengancam saya jika mereka tidak bisa melakukan perpaduan ruang dan cahaya? Baiklah. Kalian berdua bertengkar di belakang." Tang Wulin tidak memiliki kata-kata. Ada pepatah yang mengatakan, rencana tidak bisa mengikuti perubahan. Setelah semua pertandingan sejauh ini, mereka akhirnya kehilangan kendali atas satu pertempuran. Untungnya, dia telah menyiapkan cukup banyak pesta besar untuk Qiangu Dongfeng. Tang Wulin berbalik ke arah Qiangu Dongfeng sekali lagi dan terdengar sedikit tidak berdaya ketika dia berbicara. "Pagoda Master Qiangu. Aku benar-benar tidak berharap bahwa kamu akan datang dengan skema seperti itu dan mencapai kemenangan dengan mengiring wanita yang menyamar sebagai pria. Aku ingin tahu apakah ini kursus Makeup Spirit Academy." Qiangu Dongfeng sangat menyadari bahwa Tang Wulin sedang menyindir. Dia menjawab dengan tenang dan berkata, "Pemenang dan pecundang telah diputuskan. Kami akan melanjutkan. Sisi Anda sudah kalah 3 poin sekarang. Jadi jika kami memenangkan 2 putaran berikutnya dari pertarungan 2 lawan 2, saya pikir tidak perlu bagi kami untuk melanjutkan dengan putaran final 7 lawan 7 lagi." Tang Wulin tersenyum dengan tenang. "Itu tidak mungkin.
Saya akan berpartisipasi di babak selanjutnya secara pribadi. Saya harap Anda akan menyiapkan peserta yang cukup kuat untuk saya. Radiance berkelebat sekali di mata Qiangu Dongfeng. Dia tidak pernah berani meremehkan Tang Wulin sebelumnya karena perbaikan cepat. Tang Wulin sedang mengalami transformasi menyeluruh hampir setiap kali dia melihatnya. Selain Gu Yuena, Tang Wulin adalah pemuda paling luar biasa yang pernah ia temui. Penampilan Ye Xinglan dan Yuanen Yehui dari sebelumnya sudah sangat mengesankan. Selain itu, Tang Wulin adalah pemimpin dari 7 monster Shrek dan Master Pavilion Dewa Laut Shrek saat ini. Jadi kemampuannya tentu luar biasa. Hanya saja Qiangu Dongfeng tidak tahu siapa pasangan Tang Wulin. Skor saat ini adalah 6-3. Skor Spirit Academy sudah 2 kali lipat dari Shrek Academy. Seperti yang dikatakan Qiangu Dongfeng. Jika Akademi Shrek harus kehilangan 2 putaran pertarungan 2 lawan 2 berikutnya, tidak akan ada lagi kebutuhan untuk pertempuran berikutnya. Spirit Academy akan unggul 7 poin. Jadi Shrek tidak akan bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan bahkan jika mereka bisa memenangkan pertandingan grup. Akibatnya, putaran 2-2 berikutnya menjadi sangat penting. Jika Shrek bisa memenangkan 2 poin lagi, itu bisa mempengaruhi seluruh kompetisi. Jika mereka kalah lagi, akan ada sejumlah besar tekanan pada mereka untuk memenangkan putaran final pertempuran 2 lawan 2. Dengan demikian, Tang Wulin memutuskan untuk berpartisipasi dalam pertempuran secara pribadi. Tetapi siapa yang akan menjadi rekannya? Tatapan semua orang tertuju padanya. 2 orang berjalan keluar dari belakang Qiangu Dongfeng ke sisi Spirit Pagoda. Salah satu dari mereka bahkan menepuk bahu Qiangu Dongfeng. Qiangu Dongfeng bergerak ke samping dan berkata dengan hormat, "Terima kasih telah melewati semua masalah ini untukku, saudara." Orang itu menanggapi kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Tang Wulin. Penampilannya 70-80% mirip dengan Qiangu Dongfeng. Tetapi ia tampak agak lebih muda. Qiangu Dongfeng memanggilnya sebagai saudara. Jadi orang bisa membayangkan status orang ini di Pagoda Roh. Orang yang berjalan berdampingan dengannya adalah seorang wanita. Dia memiliki wajah yang lembut dan indah. Senyumnya yang kecil tidak pernah pergi. Tidak ada cara untuk mengatakan usia sebenarnya. Tetapi dia tampaknya berusia lebih dari 30 tahun. Dia memegang tangan pria itu dengan intim. Keduanya menatap mata yang lain saat tubuh mereka menembak langsung ke langit. Tidak ada yang melepaskan jiwa bela diri mereka. Mereka naik tinggi seperti pasangan celestial. 2 orang bangkit dari sisi Akademi Shrek juga. Kali ini, Tang Wulin tidak berhenti tetapi terbang langsung ke langit. Orang yang naik bersamanya tidak lain adalah Roh Kudus Douluo Yali. Mereka juga melayang berdampingan. Jika orang-orang yang hadir tidak mengetahui identitas Yali, pasangan mereka mungkin juga tampak seperti pasangan. Itu Qiangu Qingfeng. Saya tidak berharap bahwa dia akan berpartisipasi dalam pertempuran atas nama Pagoda Roh, kata Yali kepada Tang Wulin melalui transmisi suara. Qiangu Qingfeng. Tang Wulin menoleh ke ibu baptisnya. Tampak agak bingung. Dia memperhatikan bahwa Yali memiliki ekspresi tegas dan sedikit kerutan di antara alisnya mengungkapkan bahwa dia sedikit khawatir. Yali berkata, dia adalah saudara kandung Qiangu Dongfeng. Tetapi dia memiliki pendidikan yang berbeda. Qiangu Dongfeng dibesarkan di Spirit Pagoda sejak muda. Sedangkan Qiangu Qingfeng telah menjadi pemberontak sejak kecil. Dia tidak suka disuruh taat. Dan jiwa bela dirinya bukan staf naga melingkar klan. Akibatnya, dia tidak dihargai oleh klan sebanyak Qiangu Dongfeng. Chapter 1624 Qiangu Qingfeng. Pada tahun-tahun sebelumnya, kultivasinya tidak istimewa. Ketika Qiangu Dongfeng berusia 9 tahun, basis budidayanya telah melampaui Qiangu Qingfeng yang berusia 12 tahun. Ini telah membuat klannya semakin mengabaikannya. Dan dia diperlakukan seperti orang buangan. Dia tidak berbagi ibu yang sama dengan Qiangu Dongfeng. Karena statusnya yang setengah darah dan ibunya sekarat setelah melahirkan. Itu membuat hidupnya di klan cukup sulit. Ketika dia berusia 14 tahun, dia mengambil hibah dari klan seolah-olah untuk belajar di luar negeri. Setelah itu, dia tidak kembali ke klan selama 20 tahun. Qiangu Dongfeng menjalani kehidupan yang mulus selama bertahun-tahun.
Peningkatannya sangat cepat berkat dukungan keuangan yang ia terima dari seluruh klan. Dia sudah membuat nama untuk dirinya sendiri pada usia 30 dan menerobos ke judul Douluo Rank. Dia bersemangat pada saat itu. Sekitar waktu itu, Qiangu Qingfeng tiba-tiba kembali. Hal pertama yang dia lakukan sekembalinya adalah tantangan Qiangu Dongfeng. Saat mereka mengobrol, Yali dan Tang Wulin terbang ke langit dan berdiri menghadap Qiangu Qiangfeng dan istrinya di sisi yang berlawanan. Apakah Qiangu Qiangfeng menang? Tanya Tang Wulin ke Yali saat dia melihat tim lawan di sisi lain. Yali mengangguk dan berkata, "Ya." Dikatakan bahwa Qiangu Dongfeng sangat kehilangan. Qiangu Qingfeng hanya punya beberapa kata untuk Qiangu Dongfeng setelah mengalahkannya. Dia berkata, "Bukannya aku tidak mampu bersaing denganmu. Tapi aku hanya tidak ingin bersaing." Dengan itu, dia berjalan pergi sekali lagi dan tidak pernah mengambil posisi di dalam pagoda roh. Aku benar-benar tidak berharap dia akan datang kali ini. Jika dia memiliki kemampuan untuk menekan Qiangu Dongfeng beberapa dekade yang lalu, dia pasti lebih kuat sekarang. Sedikit gugup, Tang Wulin bertanya, apakah dia belum pernah melakukan perjalanan melalui benua sebelumnya? Memang. Tapi sebelum Yali bisa selesai berbicara, Qiangu Qingfeng mengangguk ke arah mereka. Dia berkata dengan tenang, "Mari kita mulai." Saat dia berbicara, dia sudah memimpin untuk melangkah maju dan menuntun udara dengan tangan kanannya. 6 cincin hitam dan 3 jiwa merah muncul di sekitar tubuhnya. Anehnya, 3 yang merah itu adalah cincin jiwa 100.000 tahun. Sementara itu, di sampingnya, istrinya duduk bersila di udara. Senyum tipis di wajahnya. Sitar miniatur muncul di pangkuannya. Sitar Guzeng berwarna putih bersalju. Itu kabut dingin yang menyebar ke udara. 9 cincin jiwa mekar dari tubuhnya. Meskipun kombinasi warna cincin jiwanya tidak sekuat Qiangu Qingfeng, cincin jiwa terakhir dalam koleksinya juga berwarna merah. Mereka berdua judul Douluo dengan cincin jiwa 100.000 tahun. Selain itu, Qiangu Dongfeng sangat mungkin menjadi limit Douluo. Jelas bahwa pertandingan 2 lawan 2 ini tidak akan selesai dengan mudah. Dia adalah sajak dingin Douluo Xia Zhengleng. Yali tersentak kaget. Tang Wulin juga sedikit terkejut saat mendengar nama itu karena dia pernah mendengarnya sebelumnya. Dia tidak bisa hanya mengingat kapan atau bagaimana. Ada ribuan jenis jiwa bela diri yang tersedia di dunia master jiwa. Tetapi lebih mudah untuk dipahami ketika jiwa-jiwa bela diri dibagi menjadi beberapa kategori utama. Sebagai contoh, klasifikasi utama adalah jiwa binatang, jiwa alat, dan sebagainya. Pada gilirannya, ada banyak kategori untuk sistem pertempuran termasuk sistem serangan, sistem kontrol, sistem kelincahan, sistem perisai, sistem makanan, dan banyak lagi. Ada kategori yang dikenal sebagai jiwa bela diri tipe gelombang suara. Itu adalah kategori minor karena jumlah master jiwa dengan tipe bela diri ini relatif rendah. Tang Wulin pernah mendengar tentang Cold Rain Douluo sebelumnya karena dia dikatakan sebagai guru jiwa tipe gelombang suara pertama dari generasinya dalam catatan Akademi Shrek. Itu adalah Cold Rain Guzeng yang bisa mengirimkan gelombang kejut melalui surga dan bumi dengan melodi yang bisa menciptakan kekacauan di lemari besi surga. Wanita ini telah menjadi pembangkit tenaga listrik terkenal selama beberapa dekade. Jika dia bukan limit Douluo, dia akan menjadi Hyper Douluo setidaknya. Tidak ada banyak berita tentang dia selama beberapa dekade terakhir. Tang Wulin tidak menyangka bahwa dia akan muncul di sini pada hari ini. Selain itu, dia mewakili spirit pagoda. Rahasia batin pagoda roh jauh lebih berlimpah daripada yang dia bayangkan. Kombinasi Cold Rain Douluo dan Qiangu Qingfeng pasti bisa dianggap sebagai tim yang menakutkan. Ada kilatan cahaya hitam dari telapak tangan Qiangu Dongfeng yang terangkat. Dan senjata panjang dan ramping muncul di tangannya. Itu adalah Qi Fangtian yang sangat besar. Tombak berbulan sabit. Dilihat dari ukurannya, itu mirip dengan trisula emas Tang Wulin. Tetapi memiliki desain yang berbeda. Trisula emas memiliki 3 bilah tajam. Sedangkan Ji hitam pekat Qiangu Qingfeng sepenuhnya dilengkapi dengan bilah sabit di kedua sisi tiang dan memiliki cahaya ungu hitam. Tampaknya sangat tebal dan berat. Itu adalah api penyucian Qiangu Qingfeng. Gelarnya adalah Purgatory dan dia adalah Poulatori Douluo.
Yali dengan cepat mengingatkan Tang Wulin. Baik. Tang Wulin merespons dari sisinya. Tiba-tiba, semua yang ada di sekitar mereka menjadi gelap. Itu bukan efek visual, tetapi lebih seperti efek spiritual. Rasanya lautan rohnya telah berubah menjadi hitam pekat. Pada saat berikutnya, aura yang sangat berat bergegas ke Tang Wulin. Qiangu Qingfeng telah bergerak. The Purgatory Douluo telah meluncurkan skill soul pertamanya. Dark Knight Assassination. Tang Wulin jatuh ke dalam kebutaan sementara. Lawan mampu menggabungkan basis kultivasi spiritualnya dengan keterampilan jiwanya. Selain itu, efeknya bahkan telah mempengaruhi Tang Wulin pada tingkat konkretisasi pikiran. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa kultivasi spiritual lawan jelas tidak di bawah miliknya. Seperti yang diharapkan, itu sangat langka untuk sesuatu terjadi secara kebetulan di dunia ini. Qiangu Qingfeng benar-benar kekuatan besar limit Douluo peringkat. Ding! Dengan suara dering, setitik cahaya mekar dalam kegelapan, mengungkapkan segala sesuatu di dunia luar sekali lagi. Tang Wulin melayang dengan mantap di langit. Tombak naga emasnya yang mempesona mendorong Ji Purgatory dan kekuatannya digunakan untuk mengusir Ji sementara dia tetap tidak bergerak di langit. Dia tidak jijik oleh serangan mendadak lawan. Kekaguman melintas melewati mata Qiangu Qingfeng. Sinar ungu hitam tiba-tiba mulai bersenandung di sekitar tubuhnya. Segera setelah itu, Purgatory Ji di tangannya bersinar terang. Dia menyapu secara horizontal melalui udara dan pisau cahaya ungu hitam menyerbu Tang Wulin dalam sepersekian detik. Itu adalah keterampilan jiwa kedua Purgatory Douluo, Hellcut. Luka itu tampaknya sangat sederhana dan jangkauannya hanya mencapai Tang Wulin. Tetapi Tang Wulin merasa seperti tenggelam dalam bahaya yang ekstrim. Dia segera mundur sementara sisik naga emas menutupi tubuhnya. Saat dia meluncurkan tubuh naga emas, dia mempercepat begitu banyak sehingga gelombang riak emas meledak keluar dari tubuhnya. Dia menggunakan Tremor Burst Golden Dragon untuk membebaskan diri dari zona target lawan dan menghindari Hellcut. Pada saat yang sama, Tang Wulin mengguncang tombak naga emas di tangannya dan mengirim ribuan tip tombak emas untuk membombardir Purgatory Douluo. Itu adalah 1000 jari yang menuduh. Tang Wulin telah diberi moniker Dewa Tombak di masa lalu. Selama bertahun-tahun, kecakapannya dengan tombak telah mencapai kesempurnaan dalam segala hal. The Thousand Accusing Fingers diluncurkan dengan terampil. Keahliannya memiliki aura klasik dan elegan. Itu tidak bisa dilacak. Seolah-olah telah melampaui keduniawian. Namun itu tidak meninggalkan sedikit pun gumpalan asap. Rasanya seolah tombak itu seharusnya muncul di sana dan menyatu dengan surga dan bumi. Itu adalah satu dengan surga. Mencapai dunia seperti itu adalah mimpi bagi banyak guru jiwa. Tetapi Tang Wulin telah melakukannya beberapa waktu lalu. Sebagai salah satu pesawat yang dipilih, jauh lebih mudah baginya untuk mencapai satu dengan surga. Dentang. Suara tajam tiba-tiba bergema. Tang Wulin merasa seolah-olah basah kuyup di baskom yang penuh dengan air es dari kepala sampai ujung kaki. Seluruh orangnya tampak berubah tembus dan gerakannya juga melambat. The Thousand menuduh Fingers sekuat sebelumnya. Tapi tiba-tiba kehilangan arah. Api penyucian ungu hitam Ji telah tiba di dada Tang Wulin dalam sekejap. Tang Wulin tetap tenang dan tenang saat ia dengan cepat menggeser tombak naga emas ke kedua tangannya untuk memblokir serangan dari depan. Pada saat yang sama, setiap skala pada tubuh naga emasnya berubah reflektif seperti cermin. Itu adalah keterampilan jiwa kedua Raja Naga Emas. Tubuh naga emas yang mendominasi. Dentang. Tang Wulin jatuh kembali pada suara itu. Di sisi lain, Purgatory Ji juga memantul dari Golden Dragon Spear. Tang Wulin merasa seolah jiwanya akan meninggalkan tubuhnya saat dia diserang oleh serangan lawan. Sensasi yang sangat tidak menyenangkan terpancar dari tubuhnya. Purgatory Douluo Qiangu Qingfeng masih menyerang dengan Hellcut. Tang Wulin hanya mengerti betapa menakutkannya lawan setelah dia diserang oleh serangan itu. Setelah diserang oleh Hellcut, dia merasa seolah jiwanya dilucuti darinya. Meskipun dia masih mampu mengendalikan tubuhnya, dia merasa seolah-olah tubuhnya telah kehilangan kendali atas jiwanya. Rasanya seperti jiwanya melayang di sisinya. Chapter 1625, The Collision. Itu adalah serangan di dua front. Ke tubuh dan jiwanya.
Dia seharusnya tidak mencoba untuk hanya menanggung pukulan itu. Jika dia dipukul sekali lagi dan jiwanya yang terekspos terluka parah oleh dampaknya, dia takut dia akan merusak lebih dari kekuatan asalnya. Qiangu Qingfeng juga kagum dengan kekuatan Tang Wulin. Meskipun keterampilan Hellchut-nya berasal dari cincin jiwa keduanya, itu adalah keterampilan jiwa intinya seperti halnya Sun Spring Snow milik Lan Muzi. Ketika jiwa lawan dilucuti dari tubuh mereka, setiap serangan berikutnya akan menyebabkan kerusakan 2 kali lipat pada lawan. Pada saat yang sama, kekuatan Hellchut adalah hasil dari menghasilkan serangan ganas setelah memadatkan semua kekuatan dan kekuatan jiwanya. Dia telah menghadapi banyak lawan yang tidak mampu memblokir serangan ini. Tang Wulin tidak hanya berhasil memblokir serangan, tetapi ia juga menyalurkan getaran yang kuat melalui tombak itu. Meskipun itu jauh lebih tipis daripada Purgatory Ji-nya. Meskipun Qiangu Qingfeng memiliki basis kultivasi limit Douluo peringkat, dia tidak memiliki keuntungan apapun ketika mereka bertarung dengan kekuatan kasar. Ini bukan hasil dari kekuatan jiwa Tang Wulin. Qiangu Qingfeng belum mencapai ranah Kuasi God, tapi dia memiliki basis kultivasi dewa selain kemampuan Purgatory Ji untuk menyiksa jiwa orang. Qiangu Dongfeng masih satu tingkat di bawahnya. Dia tidak mampu menekan kekuatan Tang Wulin. Meskipun memiliki kekuatan jiwa peringkat dewa sehingga orang bisa membayangkan betapa hebatnya kemampuan fisik Tang Wulin, Qiangu Qingfeng tidak bisa menahan diri untuk lebih tertarik pada Tang Wulin. Master Sekte Tang Sekte Muda dan Master Paviliun Dewa Laut dari Akademi Shrek luar biasa seperti yang diharapkan. Sementara itu, tombak naga emas yang mengguncang Purgatory Ji pergi dan menembakkan ujung tombak emas yang mempesona. Itu masih melepaskan Tousan menuduh Fingers, tetapi juga mengeluarkan auman naga yang menakutkan. Kepala naga emas raksasa menyerbu dekat pusat tubuh Tang Wulin. Raungan naga yang memekakkan telinga bergema di langit dan tanah. Ini dengan kuat menekan melodi cepat Rain Guzeng bergema dari sisi yang berlawanan. Itu masih Tousan menuduh jari. Tapi kali ini, itu dilengkapi dengan Golden Dragon Roar. Dentang. The Purgatory Ji diblokir secara horizontal di seluruh tubuh Qiangu Qingfeng. Sama seperti menyembur kekuatan tembakan yang luar biasa menembus melalui Ji. Purgatory Douluo Qiangu Qingfeng tidak bisa menahan perasaan kaget. Bagaimana kekuatan Tang Wulin meningkat begitu banyak? Tentu saja, dia tidak menyadari bahwa kekuatan itu disalurkan dari badan mendominasi naga emas. Qiangu Qingfeng sama dengan menahan serangan dari dirinya dan Tang Wulin secara bersamaan. Mereka terlibat dalam pertarungan tangan kosong. Mereka bergerak dengan kecepatan manusia super. Dan setiap bentrokan adalah pertempuran langsung antara kekuatan mentah. Mayoritas personil media dan orang-orang yang menonton pertempuran dari jauh tidak mengetahui identitas Qiangu Qingfeng. Tetapi kemudian media menggunakan banyak sumber daya mereka. Beberapa saluran televisi dengan cepat mencari informasi. Tak lama kemudian, nama dan latar belakang Qiangu Qingfeng muncul dalam pengantar yang diberikan oleh media. Qiangu Qingfeng adalah saudara tiri dari guru pagoda roh pagoda saat ini dan dia sangat mungkin menjadi limit Douluo. Klan Qiangu mampu mengungguli orang lain di pagoda roh, sehingga orang bisa membayangkan betapa dalamnya rahasia batin mereka. Selain Qiangu Dieting, yang telah mencapai peringkat Kuasi God, ada 3 limit Douluos besar di klan Qiangu. Jika Phoenix Surgawi Douluo Leng Yaozu ditambahkan ke paket, pagoda roh memiliki 4 Douluos batas besar. Kekuatan seperti itu sudah cukup untuk mengirim gelombang kejut ke surga. Selain itu, tidak ada yang tahu jika ada limit Douluos lain dalam organisasi. Dunia Master Jiwa berasumsi bahwa Putri Perak Gu Yuena pasti akan naik ke batas Douluo di masa depan juga. Qiangu Dongfeng telah mengangkat kepalanya untuk menonton pertempuran sepanjang waktu. Sama seperti Tang Wulin telah percaya diri selama pertempuran Aruheng dan Sima Jinchi. Qiangu Dongfeng merasa sangat yakin tentang putaran pertarungan 2 lawan 2 ini. Tindakan menantang Shrek kali ini telah menjadi bagian dari rencananya selama ini. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menampilkan rahasia batin dan kemampuan sejati pagoda roh ke dunia luar juga. Dalam festival Just for A pasangan sebelumnya, beberapa pasukan militer mulai goyah setelah kebangkitan resmi Shrek Academy termasuk Aula Perang Dewa. Berbagai faksi mempertahankan sikap ambigu terhadap pagoda roh. Selain karisma Shrek Academy,
Penyebab lain adalah bahwa pagoda roh telah tumbuh terlalu dominan. Semua kekuatan besar di federasi tidak akan dengan senang hati memonopoli satu organisasi. Pagoda roh telah mengandalkan penemuan roh-roh 10.000 tahun dan penggunaan eksternal platform 10.000 binatang untuk mengakumulasi jumlah kekayaan astronomi dalam waktu singkat. Selain pengaruhnya di parlemen, spirit pagoda menggunakan kekuatan seperti matahari di siang hari. Ada pepatah, pohon tertinggi di hutan akan diterbangkan angin kencang. Semua faksi prihatin dengan perkembangan melompat pagoda roh. Akibatnya, kekuatan besar, seperti aula perang dewa, mulai menjaga jarak, termasuk di tingkat parlemen. Pagoda roh membuat keputusan untuk maju dengan rencana ini setelah membahasnya dalam pertemuan internal. Ini karena situasi di depan mata mereka tidak dapat diubah dengan mengadopsi kebijakan perdamaian. Tidak peduli seberapa besar pagoda roh disuap atau berusaha memenangkan hati dengan kebaikan. Peningkatan kekuatan pagoda roh secara konstan akan tetap sama. Akibatnya, pagoda roh memilih untuk membuat reputasi mereka semakin menakutkan. Karena itu, rasa takut akan berubah menjadi teror di beberapa titik. Teror akan menghambat kemampuan orang untuk membuat penilaian yang rasional. Sehingga spirit pagoda harus mempertimbangkan ini. Di sisi lain, hanya pagoda roh yang menyadari kecepatan perkembangannya. Platform 10.000 binatang dan roh-roh 10.000 tahun telah membantu mereka mengumpulkan sejumlah besar master jiwa yang kuat. Pada saat ini, pagoda roh mungkin memiliki kekuatan paling besar yang dimilikinya dalam 10.000 tahun. Jika mereka terus tumbuh pada tingkat ini, itu akan menghasilkan perubahan kuantitatif cepat atau lambat. Akibatnya, mereka ada di sini saat ini tidak hanya untuk menciptakan kekacauan untuk program pendaftaran Shrek, tetapi juga menunjukkan kehebatan mereka kepada dunia luar. Mereka ingin menggunakan kemampuan tangguh mereka untuk mengejutkan orang-orang yang memperlakukan mereka secara mendua. Qiangu Qiangfeng telah diundang secara personal oleh Qiangu Dieting. Di seluruh pagoda roh, hanya Qiangu Dieting yang bisa membujuk putra sulungnya. Qiangu Qingfeng adalah salah satu dari 36 tetua dari pagoda roh. Sama seperti Master Pagoda dan Wakil Pagoda Master adalah anggota. Jantung sebenarnya dari organisasi tetap menjadi anggota ini. Daripada para roh dan banyak orang di staf pagoda roh. Pada saat itu, hanya satu orang yang dinominasikan untuk menjadi anggota terbaru, yaitu Putri Naga Perak Gu Yuena. Gu Yuena menggunakan kemampuannya yang luar biasa untuk membuktikan dirinya. Di sisi lain, Qiangu Sangting bahkan belum dinominasikan karena kinerja yang buruk di festival Just for a Spouse. Dia hanya akan memenuhi syarat untuk menjadi anggota pagoda roh jika dia bisa mengambil setelah operasi Akademi Roh. Karena keyakinan luar biasa yang dia miliki pada saudaranya, Qiangu Dongfeng memperhatikan dengan seksama bentrokan antara Qiangu Qingfeng dan Tang Wulin. Tingkat pertumbuhan Tang Wulin adalah secepat yang dia bayangkan dan khawatirkan. Dia menyaksikan dengan kagum ketika Tang Wulin mengandalkan kekuatannya untuk melawan Purgatory Jiji Qiangu Dongfeng. Dia dikalahkan oleh Qiangu Qingfeng di masa lalu. Jadi dia sangat menyadari betapa kuatnya api penyucian. Dia bisa memastikan bahwa Tang Wulin pasti memiliki terobosan baru-baru ini. Selain itu merupakan lompatan besar. Ya, Tang Wulin telah menjadi Hyper Douluo. Dia adalah seorang pemuda berusia 20-an. Namun dia sudah mengangkat dirinya ke Hyper Douluo Teng. Apakah rahasia batin Shrek benar-benar mengesankan? Qiangu Dongfeng menemukan tingkat pertumbuhan Tang Wulin cukup membingungkan. Terutama setelah Tang Wulin membuktikan identitasnya sebagai pengrajin ilahi dan menghasilkan beberapa potong baju tempur pertempuran 4 kata untuk Akademi Shrek. Tidak mungkin bagi pengrajin suci Zhenhua untuk menghasilkan begitu banyak baju perang pertempuran 4 kata dalam waktu yang singkat. Pria muda ini secara alami sangat kaya. Bahkan, itu tidak akan berlebihan jika Qiangu Dongfeng mengatakan dia diberkati oleh surga. Dia tidak akan pernah membiarkan orang seperti ini memenuhi potensi mereka. Qiangu Dongfeng bisa melihat bayangan Yun Ming di Tang Wulin. Dia masih bisa mengingat dengan jelas saat pertama kali dia bertemu Yun Ming dan pertempuran antara Yun Ming dan ayahnya. Pada saat itu, Yun Ming dan kerajaan ayahnya tidak jauh berbeda. Namun demikian, Qiangu Dieting tidak memiliki peluang selama pertandingan karena ia benar-benar ditekan dari awal hingga akhir.
Pertarungan itu memiliki efek pada pikiran Qianghu Dieting sehingga dia hanya mencapai kuasi God rank 30 tahun kemudian dari yang diperkirakan. Bersambung.